Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, malam Senin, dan alhamdulillah syukur ya, kita masih bisa ditemukan lagi dalam channel Jejak Misteri Alam ini, mengupas tentang dunia viral di YouTube atau di media sosial. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan waktu untuk hidup, diberikan nafas. Inilah ya rezeki yang nggak pernah kita hitung dan nggak pernah kita merasakan bahwa itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya. Kadang-kadang orang yang sadar ya, dikira itu rezeki berupa duit, berupa benda, tapi yang nggak kita rasa malah kadang-kadang lupa. Seperti yang kita rasakan sekarang, kita punya nyawa, bisa bernafas ya, mata masih bisa melihat, tentunya ya, masih bisa menikmati suasana malam ini dan menikmati seteguk kopi ya. Baik sahabatku, kita minum dulu, mohon maaf. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya, serta insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaul kiamah nanti ya. Nah, kadang-kadang saya ini ngomong itu agak keselak sahabatku ya, karena kopinya ini kurang kental, terlalu encer. Wah gitu ya. Ya. Baik sahabatku, kita membahas lagi tentang Gus Samsudin yang pada kesempatan ya jam lalu ada seorang tamu yang tidak diundang, dengan beraninya ya, dengan tekadnya ya menantang Mbah Samsudin, Mbah Din. Nah, tantangannya tamu ini kepada Mbah Din ini diterima, dan akhirnya ya obrolan demi obrolan, padahal waktu itu ya Mbah Din ini masih banyak tamu ya, masih memberikan pencerahan-pencerahan ya tentang pengobatan, tentang ruqyah dan lain sebagainya. Tapi dengan beraninya tamu ini ya, memberanikan diri untuk menantang pembuktian ilmu yang dimiliki oleh Mbah Din ini. Pasti dia cerita tentang yang katanya. Nah, jadi orang ini ya sebenarnya menurut saya emang harus seperti itu ya sahabat ya, membuktikan. Jadi tidak harus dari katanya dan tidak cuma melihat dengan konten itu. Ini menurut saya pas, menurut saya juga benar. Yang saya salahkan ini tidak kesopanannya dia memberanikan diri, walaupun toh KTP-nya ditinggal ya di tempat mungkin penitipan ya identitas, tapi seharusnya dia sadar, harusnya dia tahu diri ya. Harusnya dia tahu diri. Apa yang saya bicarakan ini tahu diri kenapa ya, mesti tahu diri yang bagaimana kan. Tahu dirinya begini, walaupun dia sudah masuk dengan izin dan diizinkan, setidaknya dia lihat sikon ya, situasi dan kondisi masih seperti apa. Nah, di situ kan masih kondisinya masih ramai tamu, masih memberikan pencerahan-pencerahan, menjelaskan tentang pengobatannya, menjelaskan tentang apa ruqyah, bagaimana ruqyah ini, bagaimana itu, bagaimana ya, dan lain sebagainya. Tapi si tamu ini ternyata ya tetap dengan ketekatan pengen tahu, pengen bukti
yang katanya begini, katanya begitu. Karena dia sendiri masih kurang yakin kalau emang itu belum dibuktikan. Nah, akhirnya ya dengan negosiasi yang singkat antar Gus Samsudin sama si tamu tersebut disepakati luar biasa, sambil ya diajak geguyonan, ya diajak bercandaan tamu tersebut, hingga akhirnya sampailah waktu pembuktian. Sangat luar biasa, menyikapi dengan santai, menyikapi dengan ya sopan santun Gus Samsudinnya ini. Bahkan Gus Samsudin sendiri mengatakan yang ingin mencoba ya waktu jam yang lalu, ingin mencoba aja yang waktu ini uang 1M. Nah, sedangkan bapak ini yang pengen pembuktian tidak membawa uang dan tidak membawa jaminan untuk apa dan nantinya apa taruhannya. Dia cuma membawa satu, yaitu sepeda motor. Ya. Sepeda motor satu ini untuk sebagai jaminan kalau misalkan bisa membuktikan pemindahan suatu benda ke kelapa itu. Ternyata kelapa itu yang bawa dia sendiri. Ya. Kelapa itu yang bawa dia, bukan kelapa dari Mbah Dinnya, bukan. Bukan dari Mbah Din, bukan dari santrinya, tapi dia bawa sendiri. Nah, ini takutnya ya sahabatku, mohon maaf, ini saya bukan menggiring opini atau menggoreng suatu permasalahan ini menjurus ke suatu permasalahan baru. Tidak, ini saya cuma menceritakan tentang apa yang saya lihat yang sudah tayang di kontennya Batin jam yang lalu. Ya, jadi di situ jelas-jelas ya, orang ini cuma seringnya melihat konten, seringnya melihat di YouTube mecah kelapa yang katanya di dalamnya nggak ada apa-apa, terus dipindahin penyakitnya ke buah kelapa, dipecah di dalam situ ada suatu benda dan lain sebagainya. Nah, di sini kepenasarannya orang tersebut yang datang di padepokannya Mbah Din ini akhirnya juga terobati, sahabat ya, terobati rasa penasarannya, rasa pengen tahunya seperti apa, apakah betul yang katanya. Nah, akhirnya ya bukan katanya lagi, tapi terbukti dan bisa menyaksikan dengan kepala mata sendiri. Ya, dengan mata kepalanya sendiri. Ya, itu dengan kepuasan hati ya, dia pulang. Tapi ya itu tadi ya, sebelum pulang, sebelum pembuktian, memang Gus Samsudin sudah mengatakan kalau ingin membuktikan bawa uang 1M, tapi dia tidak bawa apa-apa, dan untuk jaminannya sepeda motor. Ternyata Mbah Dinnya bisa membuktikan ilmunya di depan dia. Sebenarnya nggak mau ngeladenin seperti itu ya, tidak penting baginya. Tapi ya alhamdulillah Gus Samsudin bisa membuktikan, bahkan kuncinya dibuang, tak ya, sama santrinya itu dipanggil santrinya, tolong ini buang kuncinya, lempar jauh-jauh. Nah, dia keluar dari dari tempat itu, dari tempat duduknya itu, dia keluar di depan padepokan, kunci itu dilemparnya keras-keras, lempar buat. Nah, setelah itu masuk lagi. Nah, kelapa yang tadinya ini nggak ada apa-apanya, bahkan dia yang bawa. Dan ini disaksikan banyak orang di situ karena banyak tamu. Akhirnya dipecahlah kelapa itu. Untuk suatu pembuktian supaya percaya. Walaupun Mbah Din dikatain orang katanya nipu, katanya dobol, pendobolan, katanya penipuan, ya Mbah Din menyikapi dengan santai, menyikapi dengan lugas yang ya sederhana lah kata-katanya. Kalau emang saya penipu, siapa yang ditipu? Kalau emang ada yang ditipu, bawa sini dan buktinya mana? Kan simple. Kalau orang mengatakan saya ini penipu, orang saya mengatakan pendobolan, Mbah Din ini dobol,
ya mereka-mereka yang tidak suka, mereka-mereka yang tidak pro, mereka-mereka yang emang tidak suka dengan konten yang batin. Padahal di sini saya juga banyak mengambil hikmahnya, ya, mengambil sisi baiknya banyak sekali, ya. Pembelajaran tentang kesabaran salah satunya, ya, tentang etika, tata krama, ya, dan lain sebagainya. Dan orang tidak harus berbuat begini, yang harusnya begitu. Nah, ini di situ sebenarnya ada pelajaran-pelajaran yang kita tidak tahu, tidak kita menyadari bahwa di situ ada yang sisi mendidiknya, mendidik dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan, ya. Mohon maaf, ada sisi mendidiknya bagi orang yang mungkin melihat mulai tayangan awal sampai akhir, ya, setiap kontennya itu pasti dia akan bisa tahu. Tapi kalau nontonnya di skip, pasti ada kesalahpahaman dan di situ pasti tidak memahami. Itu loh, ya sahabat ya. Nah, ini melanjutkan cerita tadi. Akhirnya kelapa ini dipecah. Tak, ternyata ya kunci yang dibuang tadi itu, ya, kunci. Mohon maaf sahabat, ini sambil bercanda ya. Kunci yang dibuang tadi itu, yang dibuang oleh santrinya Gus Samsudin, ya, ternyata ada di dalam buah kelapa. Ketika kelapa itu dipecah, sebelum dipecah pun dari sini ya, dari pantat kelapa dikopek, tak, disaksikan ya. Ini ada bolongnya enggak, ada trik-trik bolongnya enggak, ya. Terus di depannya yang ada cantelannya itu tak dibuktikan lagi, ini ada enggak, ada bolong enggak. Nah, setelah itu baru semua tahu, dicek enggak ada bolong, enggak ada apa, emang kelapanya emang yang bawa juga. Akhirnya dipecah lah, cetak, terbelah ya. Nah, terbelah gini, kunci yang tadi dibuang oleh santrinya jauh sekali, jauh, pokoknya nggak tahu ya, dilihat mungkin dicari nggak ketemu kalau nggak secara itu tadi. Nah, dengan kekuasaan Tuhan ya, dengan kekuatan ya, ilmu hikmahnya yang dimiliki oleh Mbah Din ini, ternyata kunci yang dibuang tadi ya, kunci yang dibuang tadi mampu ditarik, dimasukkan dalam buah kelapa, ya. Subhanallah, ya, alhamdulillah. Jadi netizen yang selama ini nih nyinyir, ya, mereka yang tidak pro sama Mbah Din ini, nyinyir tentang Mbah Din dobol lah, Mbah Din penipu lah, lewatkan aja, ya, jangan dihirau. Walaupun toh saya bukan santrinya, saya bukan siapa-siapanya, tapi saya melihat sisi baiknya. Ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil. Jadi tidak ada salahnya, saya bukan mengagungkan ya, kita tidak boleh mengagungkan orang, ya. Meninggi-ninggikan orang tidak boleh. Tapi di sini kan saya melihat sisi baiknya, sangat luar biasa. Saya bisa mengambil hikmah di balik semua kejadian yang pernah dialami oleh Mbah Din. Mbah Din udah berapa kali ya diteror orang, didatangin orang, pengen uji, pengen pembuktian. Tapi mereka ini kan tidak tahu sebenarnya yang terjadi seperti apa. Netizen yang jauh, yang belum pernah datang ke situ, emang ya taunya begini katanya, begitu katanya, itu masih katanya. Dan kalau belum membuktikan secara langsung dengan bola mata kita yang melotot, ya pastinya tidak percaya bahwa itu adalah trik. Makanya berapa kali saya menyampaikan, ilmu trik yang dimainkan oleh seorang pesulap, ya, dengarkan, ilmu trik yang dimainkan oleh seorang pesulap, ya, sesuatu trik, sesuatu yang diperankan, ya, diperagakan itu pasti yang asli ada. Itu, yang asli ada. Kalau nggak asli, ya, dan kalau yang asli itu nggak ada, pastinya di situ tidak bisa dibuktikan oleh trik. Makanya trik itu diciptakan karena sudah ada yang asli, yang betul-betul, itu loh, ya. Itu sebenarnya trik itu belajar dari keasliannya. Itu menurut saya ya, adanya trik seperti itu berarti ada yang asli, ya. Ada yang ori, ada yang KW. Nah, yang trik inilah yang KW, katakan seperti itu. Kalau yang asli nggak mungkin lah sering dipamerkan, ya,
sering diuji. Beda dengan trik. Kalau trik ya namanya trik kan itu hiburan, jadi bisa ditampilkan, bisa untuk hiburan dan bisa diperankan oleh orang siapapun yang mau belajar tentang itu. Tuh sahabat ya. Jadi ilmu trik itu ya yang diperankan oleh seorang pesulap pastinya ada yang asli, yang betul. Seperti yang katanya memindahkan penyakit ke suatu benda yaitu kelapa, atau benda pindah ke dalam buah kelapa. Itu emang ada trik, tapi ya ada juga yang asli yang bisa dibuktikan. Jadi semua itu ada yang asli, ada yang palsu. Itu emang wajar ya, seperti itu emang ada. Orang kita hidup aja berpasang-pasangan kok ya. Ada siang, ada malam, kan gitu. Itu pasti. Singkatnya seperti itulah, ada langit, ada bumi, ada hitam, ada putih. Nah, ya. Itu. Ada mata, ada kacamata. Bagi orang yang melihatnya kurang terang seperti saya, mohon maaf ya, disambunglah dengan kacamata ini jadi terang. Itulah. Jadinya di sini ada kolaborasi yang seimbang. Dan jangan kita tidak bisa membuktikan suatu pembuktian itu cuma gara-gara orang mengatakan ini dan itu kita sudah percaya. Wah, hujannya deras sahabat ya. Hujannya deras sekali nih, dengar ya. Di luar hujan deras. Jadi mohon maaf kalau ngomongnya saya kurang terang, kurang jelas ya, mohon dimaafkan ya. Nah, kita tambahin aja clip-onnya ya supaya agak sedikit jelas lah ya. Nah, sip. Jadi sesuatu yang diperankan oleh seorang ya netizen, katakanlah sulap seperti itu ya, main kartu dan sebagainya, mungkin beda lagi. Ini yang saya bahas tentang terkait masalah benda yang pindah ke suatu benda lain itu ya. Itu ada yang sudah dibuktikan dan sudah disaksikan oleh banyak orang. Jadi situ udah pasti. Kalau orang-orang yang tidak percaya silakan. Kalau saya namanya goib pasti percaya. Namanya goib itu percaya saya ada. Buktinya ya, kita tidak bisa melihat angin, tidak bisa melihat warnanya panas, tidak bisa melihat warnanya angin. Itu salah satu contoh. Apakah warnanya angin itu merah? Tidak, belum tahu kita. Ada yang pernah saya mendengar ya, ada orang cerita gini, angin itu warnanya merah. Buktinya badan masuk angin, ya perut masuk angin, dikerok belakangnya itu merah-merah. Nah itu kan badan kamu yang ada aliran darah. Karena aliran darah itu mungkin tersumbat atau gimana, dikerok jadinya merah. Karena anginnya tidak keluar waktu itu. Nah itu, jadi bukan anginnya warna merah, bukan. Itu badannya orang yang sakit merah. Nah itu salah satu bukti-bukti goibnya ada. Jadi di sini sahabat ya, kita membahas lagi tentang tamunya batin tadi. Tamunya batin tadi akhirnya dengan rasa mungkin malu dan rasa ya gimana lah ya, dia diizinkan pulang sama Ki Samsudin. Dan waktu itu belum, ya saya lihat di jam berapa itu ya, di detik keberapa, saya lihat itu kuncinya gak dikasihkan. Walaupun udah terbelah, di dalam kelapa itu ada kuncinya itu tidak dikasihkan sama pemiliknya yang pengen pembuktian. Dia disuruh pulang. Tapi ya dengan hati yang mungkin ada rasa iba dan rasa kasihan juga, akhirnya santrinya disuruh kuncinya suruh ngasihkan ke bapak tersebut yang tadi pengen pembuktian. Nah dia bawa sepeda motor. Kalau seandainya itu sepeda motor untuk taruhan, Gus Samsudin sudah pasti dapat motor tadi itu. Ya tapi kasihan ya, orang itu mungkin ada cuma motor satu itu, apalagi dia ini orang Blitar katanya ya. Diinterogasi, ditanyain alamat dari mana asalnya, ternyata dia orang Blitar sendiri. Nah disinilah jadi
orang Blitar aja yang deket-deket, artinya yang mungkin satu kabupaten ya, satu daerah, ada yang belum paham dan belum tahu betul. Sampai-sampai dia mau datang ke situ dan pengen pembuktian. Nah, itulah ya. Jadi saya ya terkagum juga ya melihat kearifan batin ini. Ya. Sangat arif dan bijak menurut saya ya. Walaupun dia sudah dikatakanlah orang katanya dobol lah, katanya penipu, dan dia sendiri malah mau datang si orang tersebut dan pengen pembuktian, itu diladenin supaya puas itu loh, karena dia termasuk orang yang mungkin selalu mengikuti kontennya batin. Akhirnya ya diladenin, dibetlah bener kelapa itu dan terbukti. Dah kepuasan dialah akhirnya terbukti karena itu tadi. Itulah sahabatku ya. Jadi jangan gampang menilai orang kalau cuma katanya dan katanya ya. Kalau ini katanya kopi warnanya hitam, memang karena dicampur dengan kopi, airnya putih kan gitu jadi hitam ya. Mohon maaf, ngopi dulu. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu sahabat-sahabatku ya. Yang jelas cerita tentang apa yang terjadi di jam yang lalu. Gus Samsudin datangi seorang, yakni seorang bapak-bapak yang kebetulan beliau orang Blitar juga yang pengen pembuktian, yaitu tadi pemindahan suatu benda masuk ke dalam buah kelapa. Ternyata bisa dibuktikan dan bapak itu akhirnya ya mungkin rasa malu dan rasa gak enak ya karena banyak tamu di ruangan itu, akhirnya dia pulang. Tapi ternyata kuncinya juga dikasihkan lagi kepada bapak itu. Singkat cerita, sepeda yang dimiliki oleh bapak itu tidak diambil oleh Gus Samsudin, bahkan dikembalikan lagi ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Senin ini, kita bisa bersua kembali, bertatap muka kembali walaupun lewat media ini. Semoga apa yang menjadi unek-unek kita bisa tercurah di malam ini, menyampaikan sesuatu di media ini ya, menjadikan suatu hiburan juga tentunya ya. Baik sahabatku, ada kurang dan lebihnya, ada salah saya bertutur kata. Yang jelas saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati kalian semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.